Oke, Anda sekarang harus tahu bahwa milenial suka lihat review sebelum mereka beli sebuah produk, sebelum mereka beli apapun itu. Dan kalau sekarang Anda ingin mencoba untuk masuk ke dalam pasar milenial ini, Anda harus tahu bagaimana cara Anda bisa memonetize konten review ini, terutama untuk bisnis Anda atau untuk produk Anda, ya. Nah, jadi hari ini saya mau sharingkan kepada Anda cara bagaimana Anda bisa memonetize lewat video testimoni terutama. Karena testimoni ini sebetulnya adalah bahasa dari review. Ya, review itu kan adalah ulasan artinya, ulasan tentang sebuah produk. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara Anda bisa mendapatkan duit dari internet, pengalaman saya dari tahun 2014, salah satu yang terbaik sampai hari ini untuk kita bisa membuat orang-orang beli produk Anda adalah Anda harus bisa memaksimalkan yang namanya video testimoni. Kenapa kok testimoni ini penting, Pak? Karena orang-orang perlu tahu perasaan mereka, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pikirkan ketika kemudian mereka membeli produk tersebut, ya. Jadi yang paling penting adalah secara unsur emosional, orang itu merasa sesuatu. Nah, cuman karena kebanyakan testimoni ini cuma bicara tentang perasaan aja, di dalam video ini saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana sih caranya untuk Anda bisa meningkatkan level testimoni Anda. Pak, tapi kan saya belum pernah bikin. Nggak apa-apa, berarti Anda udah bikin langsung ke level yang lebih baik, ya kan? Untuk tujuannya apa? Meningkatkan penjualan Anda. Apalagi dalam situasi yang lagi ketat seperti ini. Dan saya percaya sebentar lagi kita akan berada dalam satu ekonomi yang, ya Anda bayangin aja lah kalau semua orang nggak bisa jualan, nggak bisa keluar dari rumah, terus kemudian mereka harus tetap melakukan sales, tetap terjadi yang namanya omset. Apa yang harus mereka lakukan? Anda harus bersaing dengan cara yang jauh lebih unik. Tidak bisa dengan cara yang itu-itu aja. Oke? Nah, jadi sebelum saya lebih lanjut, saya akan jelaskan kepada Anda nanti di akhir sesi bagaimana sih caranya untuk Anda bisa memonetize lewat video testimoni. Oke? Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kristu Teru. Saya mendalami dunia internet marketing dari tahun 2014 dan hari ini saya lebih fokus kepada dunia video, terutama bagaimana cara memonetize bisnis Anda lewat video supaya omset Anda, profit Anda lebih besar, terutama untuk entrepreneur baru, ya. Jadi kalau Anda baru pertama kali masuk ke dalam channel ini, baru pertama kali lihat video ini, Anda bisa follow atau Anda bisa subscribe supaya apa? Anda bisa dapat update-update terbaru, info-info terbaru dari saya. Oke. Topik kita hari ini adalah bicara tentang bagaimana milenial itu menyukai review sebelum mereka belanja. Nah, pengalaman saya pribadi ketika saya mau beli apapun itu, ya misalnya adalah saya mau ikut sebuah e-course, saya mau belajar di online. Apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya belajar di situ, ya kan? Saya kira-kira bakal dapat seperti apa? Saya cari reviewnya. Saya cek kira-kira si A, si B, si C ada nggak reviewnya ke situ. Kalau belum ada, katakanlah misalnya ini produk baru, Anda cari. Katakanlah ada orang-orang nggak yang kemudian pernah belajar di situ, di e-course tersebut. Ya, e-course ini apa sih? Ini adalah belajar dari rumah tentang misalnya tentang internet marketing, tentang video, tentang Facebook, misalnya seperti itu. Saya cari reviewnya. Kira-kira orang yang ngomong bagus itu bagusnya di mana? Kalau mereka bilang jelek, jeleknya di mana? Kira-kira masih bisa saya toleransi nggak? Misalnya contoh, ketika orang belajar tentang internet, banyak yang mengeluh tentang koneksinya jelek, Pak, videonya putus-putus, Pak. Itu jaringannya yang salah, ya kan? Oh, berarti saya nggak bisa menilai bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang signifikan buat saya. Tapi kalau seumpama mereka bilang, oh materinya lengkap, detail, penjelasannya runtut, kemudian disertai dengan slide, ada tahap-tahapannya, apa yang harus diklik, ini, itu, dan seterusnya. Terus kemudian ada muka orangnya sambil jelasin, Anda bisa lihat emosinya, mukanya seperti apa, penekanannya di bagian mana. Kalau ada mukanya itu kan lebih jelas gitu ya. Nah, saya lihat ada banyak review-review yang seperti itu. Nah, berarti produk e-course ini itu cocok untuk saya gunakan. Kenapa? Karena saya tipe orang yang kalau harus terpaksa belajar dari rumah, saya cari sesuatu yang memang jelas. Jangan sampai kemudian dari A ke B ada poin-poin yang mereka loncati. Sehingga tampilan di tempat saya kok berbeda, di tempat situ kok berbeda di tutorialnya. Nah, itu saya nggak mau, ya. Jadi gimana caranya setiap kali saya bikin tutorial juga seperti itu. Saya maunya runtut. Nah, jadi kalau seumpama Anda udah tahu review yang bagus seperti apa, Anda cek rata-rata orang bagus apa enggak, terutama kalau Anda mau beli dari internet ya. Anda harus cek orang-orang ini
ditransfer bener nggak, produknya dikirim bener apa nggak, itu review ya. Dan milenial suka banget tentang hal tersebut, sehingga jarang-jarang milenial itu hari ini terjebak dengan iming-iming barang murah tetapi ternyata nggak dikirim produknya, atau bahkan itu palsu, atau bahkan kalau ada yang beli sepatu kiri semua satu kontainer. Wah, itu gila banget kalau saya bilang ya. Jadi ketika kita bicara tentang review, tentang testimoni, pada umumnya orang-orang hanya bicara tentang gimana rasanya, Pak. Rasanya setelah menggunakan produk tersebut, rasanya setelah mereka belajar di sebuah e-course, misalnya seperti itu ya. Nah, hari ini saya mau sharingkan kepada Anda bahwa orang-orang udah bosan dengan cuma sekedar, oh perasaan saya senang, perasaan saya suka, perasaan saya gembira, perasaan saya puas, dan lain sebagainya. Ini ceritanya apa gitu loh. Di balik ini semua mereka butuh sebuah alur cerita yang kemudian membahas kenapa kok kemudian Anda ini siapa juga nggak jelas gitu ya, butuh solusi tersebut, butuh e-course tersebut, butuh apapun yang sedang Anda beli sekarang, yang sama-sama lagi Anda mau beli juga nih sekarang ya kan. Nah, jadi, untuk Anda bisa melevel up testimoni, ya, testimoni ini nanti supaya level up, Anda harus tahu ada 4 poin penting ini yang kemudian bisa Anda ceritakan lewat testimoni tersebut, atau Anda mengarahkan customer Anda, atau mungkin karyawan Anda terlebih dahulu juga nggak apa-apa, ya. Yang penting mereka jujur ngomongnya. Jangan kemudian barang jelek mereka bilang bagus. Jangan kemudian ternyata tutorialnya nggak lengkap, nggak jelas, ngomongnya belepotan, itu Anda bilang bagus sekali, cara bicaranya menyenangkan dan lain sebagainya. Udah, tutup aja tuh testimoni seperti itu. Itu pasti nggak akan laku punya dan akan mencoreng nama baik Anda maupun brand Anda, ya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan ketika memulai sebuah testimoni adalah Anda lihat ini ada 4 kriteria, 4 struktur, ya. Struktur ini harus Anda bisa ceritakan dari awal sampai akhir. Nah, ini sering banget saya ajarkan dan sudah membuat banyak orang dapat duit dari sini. Saya kasih tahu kepada Anda. Pertama-tama mereka harus tahu dulu siapa Anda, ya, karakternya seperti itu. Kamu ini siapa? Kenapa kok saya harus dengerin Anda? Oke? Lalu kemudian bicara tentang apa sih kendala yang kemudian Anda temukan di lapangan. Kenapa kok Anda tertarik untuk belajar tentang internet? Oh iya, kalau saya pribadi saya tertarik belajar tentang internet karena hampir semua bisnis itu punya masalah dengan bagaimana cara mendatangkan orang ke bisnis tersebut. Susah banget nih Pak, datengin orang. Buka tokonya sih gampang, buka kafenya gampang, buka praktek dokter apapun itu gampang, bisa pinjam duit apalagi. Tapi datengin orang ke sana itu pusing kepala, ya. Nah, ketika saya mengalami ini semua juga, saya bilang kepada orang-orang, apa yang harus saya lakukan ya? Bagaimana caranya supaya saya menemukan solusi ini? Oh, ternyata saya harus maksimalkan internet. Saya harus bisa ngerti bagaimana cara promosi di sosial media. Nggak cuma itu, saya harus tahu bagaimana cara flow-nya, bagaimana cara membuat orang-orang akhirnya kemudian beli, karena nggak semua orang itu langsung beli di pertemuan pertama. Gimana strateginya Pak supaya mereka kemudian bisa mau beli, ya? Nah, itu sebetulnya udah saya sharingkan dalam sebuah studi kasus, ya, namanya adalah Marketing 2020. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi video. Anda bisa cek, sebetulnya websitenya adalah christutero.com/marketing 2020, ya. Di sini saya bagikan kepada Anda sebetulnya seperti apa studi kasusnya kalau Anda mau bangun flow, ya, alur penjualan di internet. Studi kasusnya seperti apa, produk yang kira-kira bagus bagaimana, marketnya yang oke seperti apa, bagaimana cara risetnya, bagaimana cara nyarinya, kira-kira kalau yang profitable itu seperti apa. Misalnya banyak orang bilang kalau produk harga sekian, ya, komisi 10% udah bagus banget. Saya bilang kepada Anda, di internet itu banyak sekali produk dengan komisi di atas 20% dan sampai 50%. Itu rata-rata nilai komisi yang saya gunakan sampai hari ini, yang saya terima sampai hari ini, ya. Jadi kalau kemudian Anda jualannya apapun itu yang komisinya cuma 5%, bahkan kadang-kadang harus banding-bandingan harga, cuma untung dari ongkos kirim. Waduh, itu pusing banget kalau saya bilang. Gimana caranya supaya Anda bisa level up? Nah, Anda bisa download aja. Saya udah sharingkan kepada Anda studi kasusnya di christutero_marketing 2020, ya. Nanti saya akan kasihkan deskripsinya kepada Anda di video ini. Oke? Nah, lalu ketika Anda udah tahu nih kendala apa yang saya hadapi, oh ternyata saya butuh banget nih gimana cara datengin orang ke bisnis. Nah, Anda cerita solusi apa yang Anda temukan dan bagaimana cara Anda menemukan solusi tersebut. Jadi, ketika saya melakukan ini semua pencarian saya ikut banyak seminar, saya ikut banyak workshop, saya beli banyak produk e-course, banyak beli produk tentang bagaimana cara belajar dari dunia internet dan lain sebagainya, yang mirip-mirip seperti itu. Saya akhirnya menemukan salah satu yang bagus nih menurut saya, ya kan? Ketika saya buka, oh ternyata manfaatnya ini. Anda ceritain di situ semua.
Anda merasakan seperti apa? Nah, di sini poin merasakannya itu Anda boleh tekankan, nggak apa-apa. Anda ngelihatnya apa? Ya, terus kemudian Anda sendiri kira-kira mendapatkan manfaat apa? Nah, yang paling penting adalah di poin solusi ini, Anda bisa ceritakan kepada orang-orang seperti ini. Kira-kira perubahannya apa? Dari yang tadinya saya nggak bisa sama sekali mendatangkan orang untuk ke bisnis saya, sama sekali nggak bisa. Itu setahun mau datangi 10-20 orang tuh setengah mati. Hari ini saya bisa datangi 100-200 orang per bulan. Anda bayangkan. Dan itu pun saya nggak kenal 100% orang-orang tersebut. Itu gila banget. Semua dari sosial media, terutama dari Facebook, ya kan? Nah, kalau kemudian saya bisa melakukan ini semua, Bapak Ibu, itu bakal keren sekali kepada bisnis saya. Jadi, itu adalah solusi yang saya temukan. Dan kalau seumpamanya datang 100-200 orang ya ke bisnis saya, kira-kira ada yang inbox nggak? Atau ada yang DM nggak? Ya, kalau ada yang inbox atau ada yang DM, ada yang beli nggak pada akhirnya? Nah, oke. Kira-kira Anda mau nggak kalau seumpama Anda bisa belajar di studi kasus tersebut atau di e-course tersebut, kemudian Anda mendapatkan hasil yang sama-sama optimalnya? Kalau Anda mau, nah langsung aja Anda bisa pelajari di situ. Nah, tinggal problem terakhir adalah ini problem monetize. Jangan sampai kemudian ketika orang-orang sudah tertarik, sudah teredukasi dengan cerita Anda di sini, kemudian mereka beli dari link orang lain, mereka beli di luar, mereka nggak beli dari Anda. Itu bakal sayang banget buat Anda, ya. Jadi gimana caranya supaya duitnya lari ke Anda, supaya bisa dimonetize? Anda harus tahu, banyak influencer di luar sana nggak berani merekomendasikan sebuah produk yang kemudian di dalamnya ada link affiliate mereka, ya. Apa tuh link affiliate? Link affiliate itu artinya ketika ada orang yang belanja dari sebuah produk lewat link Anda bisa dapat sekian persennya dari situ tanpa Anda harus repot kirim barang, Anda harus repot atur ekspedisinya, Anda harus jelasin dan lain sebagainya. Itu affiliate semua yang nanti akan jelasin. Si suppliernya yang akan jelasin, ya. Nah, jadi Anda tinggal kasih tahu kepada orang-orang, oh oke, kalau kamu tertarik dengan produk yang saya review, itu ada cara belinya seperti ini. Anda klik aja di link di bawah, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi untuk bagian monetize ini, Anda harus tahu, harus ada link Anda di situ. Misalnya contoh adalah link affiliate Anda di sini, ya. Misalnya adalah link affiliate Anda, misalnya blablabla.com referralnya atau registrinya ke Anda, ke Kristu Teru, misalnya seperti itu, ya kan? Supaya apa? Ketika mereka klik di link tersebut, Anda yang bisa terima duitnya, Anda yang bisa dapat hasilnya. Nah, ini udah dilakukan oleh banyak orang di luar sana dan mereka bisa dapat duit gede banget dari situ. Walaupun mereka nggak harus keluar dari rumah. Itu gila banget kalau saya bilang, ya. Kenapa kok kemudian Bapak cerita kayak begini, Pak? Ini kayak money game, ini kayak MLM. Bukan. Sama sekali bukan. Ini kalau bahasa saya itu kayak makelar. Anda kayak jadi makelarnya, brokernya, ya. Jadi Anda nggak punya produknya, Anda kenalin ke orang lain, produk punya orang lain ini juga, Anda kenalin aja, terus kemudian mereka transaksi di situ, Anda terima komisinya dari sini. Nah, ini sebetulnya praktek yang udah terjadi di dunia selama bertahun-tahun. Cuman hari ini modelnya dipindahkan ke dunia internet dan disebut sebagai affiliate. Oke? Anda kalau misalnya tertarik untuk pelajari lebih lanjut tentang hal tersebut, Anda bisa cari aja di studi kasusnya. Saya udah jelasin kepada Anda dalam studi kasus ini. Ini isinya adalah 5 video training kristoteru.com/marketing 2020. Ya, Anda masuk ke situ, saya juga akan ceritakan kepada Anda studi kasus yang saya lakukan dan berapa sih besarnya duit yang bisa saya terima di situ. Nah, siapa tahu Anda terinspirasi di sana dan kemudian Anda memutuskan, oke Chris, saya mau masuk ke dalam dunia internet nih, sekarang juga, ya. Karena kalau Anda nggak action, sayang banget. Karena apa? Karena kalau hari ini Anda punya kesempatan lebih banyak waktu di rumah, bisa kumpul dengan keluarga, bisa kumpul dengan istri, anak Anda, itu bakal lebih seru buat Anda. Hidup Anda akan jauh lebih bermanfaat. Oke, Bapak Ibu? Jadi itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda hari ini. Kira-kira apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton sekarang? Anda bisa tulis di komen supaya saya bisa tahu apa yang ada dalam isi pikiran Anda. Oke, sampai jumpa nanti di diskusi kita di komen, Bapak Ibu. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru.